Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato Sama Sambuddhassa. There are 4 types of teachers, no, other than preceptor. So together with the preceptor at the time, 5 teachers. No? Jadi ada 5 jenis guru ya, selain seseorang yang menabiskan kita. Jadi ada 4 macam guru selain penabis kita. Jadi total ada 5 jenis guru. Number 1 is a Pabbajajariya. When ordained as Samnera, he is a teacher who teaches and gives the 3 refuges. So maybe Samsanira, maybe Adhijita get the 3 refuges, right? So at the time, Adhijita is a maybe Pabbajajariya. So Ubajaya is another. Ubajaya is as Sero, not like that. Ya, jadi jenis guru ya, yang pertama itu adalah Pabaja Acarya. Pabaja Acarya, Acarya ini artinya guru ya. Jadi ini adalah jadi orang yang mengajarkan, misalkan seorang samanera, ketika seorang calon samanera ini ingin menjadi seorang samanera, ada seorang misalkan biku yang mengajarkan dia nanti bagaimana cara prosedur penahbisan, bagaimana cara mengucapkan 3 perlindungan dan sebagainya. Nah ini adalah disebut sebagai Pabaja Acarya. Jadi contohnya misalkan kadang di Taman Sari, misalkan saya yang mengajarkan calon samanera untuk bagaimana caranya mengulang 3 perlindungan, maka bisa dibilang bahwa saya ini sebagai Pabaja Carya. So have you heard for Yahula, Samanera Yahula, Buddha is a preceptor. Who is a Pabbajajariya? Okay, sorry Buddha. No? Ya, jadi contoh lainnya adalah Samanera Rahula ya, anaknya Buddha. Pada saat itu yang disebut upajaya ataupun penahbis yaitu adalah Buddha. Tapi yang disebut Pabaja Carya yang mengajarkan bagaimana caranya penahbisan dan sebagainya itu adalah Bante Sariputta. Now, Upasamedajariya, the teacher who recite Kamavaja, ordination recitation during the ordination of the bhikkhu. Bhikkhu, this is a bhikkhu ordination time. Who recite the Kamavaja, this is called Upasamedajariya. Ya, jadi lalu jenis guru yang kedua adalah Upasampada Carya, Upasampada Acarya. Jadi ini adalah seorang guru yang membacakan Kamawaca. Kamawaca ini adalah ucapan resmi untuk penahbisan gitu ya, ucapan resmi sangga gitu ya, untuk penahbisan seorang biku. Jadi para biku ataupun para biku yang mengucapkan ucapan penahbisan ini disebut sebagai Upasampada Carya. Some people ask, Upaja is already Parajika. No? Preceptor is already Parajika. So, but this candidate became the bhikkhu because the Kamavaja. No? Even though preceptor is no bhikkhu. No? His disciple is become the bhikkhu because the Upasampada is important is a Kamavaja. No? Kamavaja and we have the Parisa. Parisa meaning is we have the Sangha community, at least 5 bhikkhu, all the perfect 5 bhikkhus, at least. In the Indonesia or Myanmar, in the India, we need a 10 bhikkhu. No? So this is important. No? Ya, jadi mungkin ada beberapa yang bertanya gitu ya, kadang bagaimana kalau misalkan ketika kita ditahbis, ternyata upajaya kita, ternyata guru penahbis kita itu adalah biku yang sudah melakukan pelanggaran parajika ya. Jadi pada saat itu dia sebenarnya sudah bukan seorang biku gitu. Bagaimana? Apakah penahbisannya sah atau tidak gitu? Jadi jawabannya adalah sah atau tidaknya penahbisan seorang biku itu bukan tergantung dari siapa penahbisnya, tapi yang penting adalah kamawaca ataupun ucapan resmi sangga ini, ucapan resmi yang dilakukan oleh sangga ini gitu ya. Jadi pada saat penahbisan, asalkan kamawaca ini sukses ataupun berhasil dan resmi, pada saat itu seorang itu akan tetap menjadi seorang biku yang resmi, walaupun pada saat itu penahbisnya adalah bukan
pada saat itu dia sudah melakukan pelanggaran parajika, sudah bukan menjadi seorang biku sebenarnya gitu ya. Jadi ketika penhabisan yang penting itu adalah kama waca ataupun ucapan resmi sangga ini, dan juga yang kedua adalah parisa ataupun perkumpulan biku. Jadi minimal kalau di luar India, di luar Majjhima Desa itu kita butuh 5 orang biku ya. Misalkan di Indonesia ataupun di Myanmar butuh 5 orang biku minimal yang silanya bagus gitu ya, yang belum melakukan parajika dan sebagainya. Tapi kalau misalkan di India ataupun di Majjhima Desa itu butuh minimal 10 orang biku yang seperti ini. So the last month in the one country, no, 8 abbot did this rule. Because they associate with the one woman. Yeah. So at the time, many bhikkhu maybe doubt maybe because of abbot. So many bhikkhu are associate, many like 50 bhikkhu are, but eight abbot this rule. They are at the time maybe many are deserved maybe. But no need to doubt lah because the Kamavajala. No. My meaning is the Prisetta. Kamavaja is Pajika not valid. No, but Kamavaja important. Therefore, Kamavaja Chariya is must be bhikkhu. There are nine bhikkhu which chant. Yeah, 9 Ubada Chariya like that. Ya. Ya, jadi kata Shadow, kenapa Shadow bahas ini ya? Karena belum lama ini ada sebuah kasus di sebuah negara ya. Sebuah negara itu ada 8 kepala wihara. Yaitu mereka itu lepas jubah karena mereka itu terlibat kasus dengan seorang wanita ya. Nah, jadi dan juga selain itu ada mungkin sekitar 15 biku lain yang lepas jubah bersama mereka gitu. Nah, jadi pada saat itu mungkin murid-murid dari kepala wihara tersebut mereka akan menjadi ragu gitu karena loh ini guru saya parajika atau enggak nih? Jadi pada saat itu saya ketika ditahbis oleh si orang ini, saya ini sah atau tidak sebagai biku gitu. Jadi kata saya pada saat itu sebenarnya kita tidak perlu ragu gitu ya, karena sah atau tidaknya penahbisan biku itu bukan tergantung siapa yang menahbiskan, tapi yang tergantung oleh kama waca ini ya, tergantung oleh ucapan resmi dari sangga ini gitu. Yang penting adalah ketika pengucapan kama waca itu Upasampada Caryanya itu mereka adalah biku yang resmi, biku yang sah gitu ya, yang bukan yang belum melakukan pelanggaran parajika. Maka dari itu kadang di tradisi PAOK itu kadang penahbisan itu dilakukan 3 kali gitu. Jadi masing-masing ucapan kamawaca itu dilakukan oleh 3 orang biku, lalu dilakukan 3 kali oleh 3 biku yang berbeda lagi. Jadi ada 3 grup yang berbeda. Jadi mungkin sekali tahbis kita bisa memiliki 9 upasampada carya. So sometimes in the tradition, sometimes we not yet satisfy one time ordination. So we also ordain different sima also. So this year we ordain in the one sima. Next year we ordain again Dalikama in another sima like that. So sometimes we also ordain with other the Silinga Bhikkhu like that. So I order many times. So Sarariya Dhamma also order me like that. I see in a tradition like that. So I order in there, the word Sima already, in Monai 2 Sima, in base, in the Bhao Sima. So any new Sima I order like to be sure. No go bad. Ya, jadi kan saya tahu kadang di tradisi Myanmar ataupun PAOK gitu ya, kadang ada beberapa biku yang kadang mungkin tidak puas ditahbis 1 kali ataupun kadang mungkin ragu, lebih karena tidak puas sih gitu ya. Jadi kadang di tahun berikutnya mereka tahbis lagi. Ini disebut sebagai dalakama. Dalakama ini artinya adalah penahbisan untuk penguatan sebenarnya, untuk pengukuhan, untuk lebih pasti gitu mungkin ya, lebih penguatan gitu. Jadi maka dari itu kadang saya katakan juga ketika pertama kali saya tahbis di suatu sima, nanti tahun depannya
kadang shadow itu ikut lagi penahbisan di sima yang lain gitu. Jadi tapi itu bukan penahbisan ulang ya, tapi lebih ke arah penahbisan penguatan gitu, dalakama gitu ya. Jadi shadow itu sudah berkali-kali ditahbis penguatan itu gitu. Jadi waktu itu juga shadow sempat ditahbis penguatan oleh Bante Aryadharma Mahathera ya, bersama Bante Aryadharma Mahathera. Dan juga jadi sudah ditahbis di mana-mana, di setiap ada sima baru kadang shadow ingin tahbis penguatan di sana. So young time, short or day many times, it is a lot of benefit. Maybe within 5 years, can order again. More beneficial. Some sima you doubt at the time you have backup like that. So in Sri Lanka, only one happened. Only 5 years later they know what problem. At the time they order again. At the time they destroy. They destroy and they order again like that. Because they only one time only they order at the time. Never do Dalikama within 5 years. So therefore they destroy again and they order again like that. Yeah, because the cable join the outside and inside the cable problem. Sri Lanka. Yeah, cable lah. Yeah, cable problem. Strange, yeah. Ya, jadi kata saya untuk seorang wiku muda itu lebih baik kalau bisa tiap tahun itu ikut penahbisan penguatan ini ya, dalakama ini. Kenapa seperti itu? Karena kalau misalkan dalam 5 tahun gitu, kalau bisa bahkan tiap tahun itu tahbis dalakama ini, apa penahbisan penguatan ini. Kenapa seperti itu? Karena kalau misalkan sudah wasanya sudah tinggi, nanti kadang kalau misalkan hanya pernah ditahbis sekali gitu, kadang kadang ada suatu keraguan apakah penahbisan saya itu pas di awal itu sah atau enggak, misalkan simanya itu sah atau enggak dan sebagainya gitu ya. Karena ada sempat kejadian di Sri Lanka kata saya dong gitu ya. Jadi setelah seorang biku itu tahbis 5 wasa kemudian, sudah 5 wasa dia baru ingat, dia baru tahu bahwa ternyata sima yang dia melakukan penahbisan pertama kali itu pada saat itu simanya tidak resmi gitu, karena pada saat itu ada kabel yang apa ya, terhubung dengan bangunan luar gitu. Jadi pada saat itu tidak resmi simanya. Jadi pada saat itu dia lepas jubah dan ditahbis lagi gitu. Jadi wasanya ulang lagi dari nol. Tapi kalau misalkan kita tiap tahun sudah ikut dalakama ini, jadi maksudnya mungkin hilangnya itu tidak terlalu banyak, mungkin seperti itu ya. I already done in Danikama here also, this sima also. So who want to do Danikama in this sima? So we allow. We can do that. Any bhikkhu can do the Danikama here. Ya, jadi Sedo juga katanya sudah pernah melakukan penahbisan penguatan ini ya, gitu di sini di Taman Sari ini, di Sima Taman Sari gitu. Jadi siap biku manapun yang ingin melakukan dalikama ini boleh melakukan di Taman Sari. Because we need a 5 factor to become the successful ordination. One is a sima, very important. Sima must be perfect. Number 2 is this candidate is 20 years old already. Number 2. So, number 3 is Kamavaja Jnati. No? Kamavaja Jnati. Number 4, 3 and 4. No? Number 5 is Parisa. Parisa is at least 5 bhikkhu. No? Perfect bhikkhu. Pakata bhikkhu. No? This 5 factor we need. No? Sima, number 1 sima. Number 2 candidate. No? Candidate. No? Number 3 and 4 is Jnati and Kamavaja. Number 5 is community. Sangha community must be at least 5. No? Ya, jadi kata saya untuk penahbisan seorang biku yang penting itu ada 5 hal yang perlu diperhatikan ya, yang harus sempurna agar dikatakan bahwa penahbisannya ini sah ya gitu ya. Pertama adalah simanya. Jadi tempat melakukan penahbisan itu harus sesuai dengan winaya gitu ya, harus sesuai dengan winaya. Lalu yang kedua adalah kandidatnya sendiri. Kandidat sendiri itu harus sesuai dengan winaya. Misalkan dia harus minimal 20 tahun dan sebagainya gitu ya. Lalu yang ketiga adalah kamawacanya. Kamawacanya ini adalah ya itu ya apa ucapan sangganya ya. Ucapan penahbisannya itu harus benar dan sempurna. Lalu yang keempat adalah nyati. Nyati ini artinya adalah ini termasuk sebenarnya kamawaca juga, dia satu bagian dari kamawaca ya, itu juga harus sempurna gitu. Pengumuman bahwa penahbisan ini gitu, itu juga harus sempurna, itu disebut nyati dalam bahasa Pali ya. Yang kelima adalah parisa. Parisa ini artinya adalah perkumpulan bikunya yang menghadiri
penabisan tersebut gitu ya. Yang melaksanakan penabisan tersebut harus minimal ada 5 orang biku yang merupakan biku yang sah, yang bukan merupakan pelanggar parajika gitu ya. Kalau di Majjhima Desa ya minimal 10. So Papajachariya also we have the three steps, right? Samanera ordination there are 3 steps. Number 1 is the Kesa Echidana, Kesechidana. Who shaping you are had hair. This also teacher. Another is Kasawa Achadana. No? Wearing the robe. Who teach you the wearing the robe? No? This also teacher like that. Number 3 is that give them 3 Tisarana. No? So every step you have the teacher like that. No? Or you are teacher. Samanera teacher. No? So this Tisaranacarya and Pabaja and Pabeja, like under the Pabejachariya. but not the preceptor. No preceptor. Preceptor another. Pabejachariya. No? Pabejachariya. Pabeja is a 3 step, right? Samanera. Samanera ordinary there are 3 steps. Number 1 is the Kesechidana, shaving the hair. Number 2 is wearing the robe. No? This is a Kasawa Chadana. No? Number 3 is Tisarana Gamana. 3 steps Samanera ordination. No? Ya, jadi kata Sedo selain penabisan biku ya, penabisan samanera juga sebenarnya ada beberapa hal yang diperhatikan, ada beberapa langkah-langkahnya ya. Jadi pertama adalah kesa cedana. Kesa cedana ini artinya adalah pemotongan rambut ataupun pencukuran rambut ya. Jadi pada saat itu kan ada biku yang membantu ya untuk memotong rambutnya gitu ya. Pada saat itu juga merupakan disebut juga sebagai pabaja carya gitu ya. Lalu yang kedua adalah langkah kedua adalah kasawa cadana carya. Ini artinya adalah kasawa cadana artinya adalah yang memakaikan jubah ya. Jadi ketika yang mengajarkan pakai jubah ataupun yang memakaikan jubah kepada kalian itu juga merupakan satu pabaja carya juga gitu ya. Lalu yang ketiga adalah tisarana gamana. Ini artinya adalah yang mengajarkan bagaimana cara melafalkan 3 perlindungan dengan tepat gitu ya. Ini juga termasuk dalam pabaja carya ini. Jadi dalam penabisan samanera bisa ada 3 pabaja carya. Samanera Yahula, shaving is not Saripudra, Shima Maglana. Shima Maglana shaving. Saripudra giving the Tisarana. Ya, kalau untuk samanera Rahula ya, bukan Rahula yang ini, maksudnya Rahula anaknya Buddha ya. Maksudnya pada saat itu yang memotong rambutnya itu bukan Bante Sariputta, tapi Bante Mahamoggallana. Yang yang mengajarkan 3 perlindungan itu adalah Bante Sariputta, tapi yang menhabiskan upajayanya adalah Buddha. Okay, now Dhammacariya, the teacher who teaches the Buddha teaching, this is called Dhammacariya. Every day teaching to you, this is a teacher, you are Dhammacariya. Lalu jenis acarya ataupun guru yang ketiga adalah Dhammacarya. Ini artinya adalah guru yang mengajarkan kita apa yang diajarkan oleh Buddha gitu ya. Jadi yang tiap hari mengajarkan kita, oh ini ajaran Buddha, ini bukan, ini adalah Dhammacarya. Okay, tomorrow all samanera must be memorized. No, 10 precepts, 10 lega, 10 danda. No, please recite in front of me. No. Ya, okay. Jadi besok para samanera harus hafal ya, harus hafalin 10 sila, 10 lingga nasana dan 10 danda kama ya. Lalu diulang di depan saya, oke apa enggak kata saya. Recite without seeing the paper, nah. Tanpa lihat buku ya, tanpa lihat kertas. Oke. Oke atau tidak? Now Nisaya Chariya, some bhikkhu they are split, no, they are traveling, no, they not stay with the preceptor. At that time, you have to take the Nisaya teacher in and other places where he arrived. No? Nisaya teacher, no. Some bhikkhu, no, they come to here, right? Their Upajaya is stay there, other places. And then they take from me the Nisaya. It's called Nisaya teacher. Ya, lalu yang guru yang keempat disebut Nisaya Carya ataupun guru penyandaran ya. Di sini maksudnya adalah guru yang dijadikan sandaran bagi seorang bhikkhu
yang belum layak untuk tinggal sendiri gitu ya. Jadi contohnya misalkan biku yang masih di bawah 5 wasa misalkan ya. Jadi misalkan dia itu upajayanya itu tidak berada, dia tinggal terpisah dengan upajayanya gitu ya. Jadi pada saat itu dimanapun dia tinggal dia harus mencari seorang guru yang bisa dijadikan sebagai guru penyandaran ini, sebagai nisaya cariya ini gitu ya. Dia harus menyandarkan hidupnya pada si guru ini gitu. Jadi contohnya kata saya tahu di sini ada beberapa biku mungkin dari luar negeri ya. Mereka itu upajayanya di luar negeri di Myanmar misalkan gitu. Tapi dan mereka itu belum 5 wasa. Jadi ketika mereka tinggal di Taman Sari ini, mereka meminta kepada saya Dao Ukun sebagai nisaya cariya mereka, sebagai guru penyandaran mereka. Ini harus dilakukan seperti itu. Jatta sa pencawa sa. Jatta. Jatta. Jatta bhikkhu. Jatta bhikkhu means the skill bhikkhu. Already memorize the way Patimaka etc. like that. Jatta sa pencawa sa nati. Nati kesa. Nisriya. Matute nisriya nuni. So 5 wasa already. No? And also Byatta bhikkhu. No? Byatta is a qualifying bhikkhu. No? Perfect bhikkhu. So this bhikkhu no need to take the nisaya. No? Yawa jiva bhi abhyato nisito yewa jivati. No? If not skilled bhikkhu, not perfect bhikkhu, no? 80 wasa also, no? 75 wasa, 65 wasa also have to take nisaya. Because he not yet the Byatta bhikkhu. No? Ya, jadi saya tadi mengucapkan bahasa Palinya ya, Biyatasa Pancawasana. Pancawasana ati kesang nisariyang. Artinya adalah seseorang yang sudah biata. Biata ini artinya adalah seorang biku yang sudah ahli, sudah paham, yang silanya bagus dan juga mengerti misalkan dua patimokkha ya, dan memiliki pengetahuan yang luas, dan juga dia pancawasa, dia sudah minimal lima wasa, nati kesang nisariyang. Jadi biku yang seperti itu dia tidak perlu mengambil nisaya ataupun mengambil penyandaran pada biku yang lain lagi gitu ya. Sementara yang bagian selanjutnya dari syair Pali yang dikatakan oleh Sayadaw itu artinya adalah kalau seseorang biku belum biata, belum ahli dalam misalkan dua patimokkha dan winaya dan sebagainya, walaupun dia sudah puasanya sudah sangat tinggi, misalkan 18 wasa, 20 wasa, tapi biku seperti ini kemanapun dia pergi dia tetap harus berada bersama nisaya cariya ini. Dia harus mencari guru penyandaran ini, walaupun dia sudah wasanya sudah tinggi. Okay, so after taking the teacher, so you have teacher, and then you have the teacher duty. If you stay together with the Priscilla, you have do the duty to your Upajaya also. No? Your Priscilla, yeah. Yeah, yes, correct. Yeah. Ya, Yes. jadi yang jenis guru yang terakhir ya itu adalah upajaya ya. Jadi ini adalah yang memberikan penabisan. Jadi total ada lima jenis acarya ataupun guru ya yang tadi dijelaskan. Jadi ke masing-masing guru ini, ke 5 jenis guru ini, seseorang itu memiliki kewajiban yang sama, yaitu yang akan dijelaskan Sayadaw sekarang ini. Okay, so you can read now English, no, in the slide. It is not sick. No, you have to do. It is sick. No need to do this meaning. This is sick at the time. No need to do the duty to Upajayala. Yeah, because therefore he writing right. Ya, jadi ini kalian bisa baca sendiri ya di layar ya, ini bahasa Inggris tapi ya. Jadi intinya yang semua dari tugas ini harus dilakukan kalau si murid ini tidak sakit ya. Tapi kalau misalkan sedang sakit, maka si murid ini tidak perlu melakukan tugas ini, tidak masalah.
If the disciple is not sick, healthy, no, you should not faint. No, I will say Monday I cannot do. Ya, jadi kalau murid itu tidak sakit ya jangan banyak alasan gitu ya. Oh, Bante saya lemas atau apa gitu padahal tidak sakit gitu ya. Ini tidak seharusnya seperti itu. Yeah. So getting up early, no, getting up early, no, no, wearing the upper robe properly. One has to offer the toothbrush and water to his Ubejaya for washing all his face. Jadi contohnya ketika misalkan seorang murid itu tidak sakit, seorang murid ini hendaknya dia itu bangun lebih pagi daripada gurunya gitu ya, bangun lebih awal, lalu dia mengenakan jubahnya dengan layak, lalu setelah itu dia harus menyiapkan sikat gigi ataupun kayu pembersih gigi ya untuk gurunya ini dan juga air untuk gurunya ini untuk misalkan untuk mencuci muka. One has to offer porridge or rice. At that time, where you can get porridge? No, no. If you had porridge, you can offer that. If no porridge, no need to offer that. No. Every Sunday I had no porridge, right? Ya. Where you can get porridge? Yeah, sometimes we had no kapia. At that time, somebody had to cook. At that time, they offer the rice, the raw rice, maybe for 1 month like that. And then somebody cook, no. Other than every day somebody cook for Upajaya. Okay. Ya. Lalu kewajiban kedua adalah jika samanera ataupun si murid ini samanera khususnya ya, misalkan dia memiliki bubur ya, dia punya bubur ataupun nasi ataupun makanan pagi, dia harus menawarkan bubur ini kepada si gurunya ini gitu ya. Jadi tapi kalau dia tidak punya bubur ataupun nasi ya dia tidak perlu menawarkan ini kepada gurunya gitu ya. Jadi kenapa seperti ini? Karena sebenarnya pada saat kadang di suatu tempat itu kadang biku itu tidak memiliki kapia gitu ya. Jadi pada saat itu kadang Donatur itu menitipkan makanan kepada Samanera. Kalau Samanera kan dia boleh simpan makanan, simpan beras juga boleh dia gitu ya. Jadi pada saat itu kalau misalkan Samanera punya beras ataupun punya nasi dan tidak ada kapia, pada saat itu hendaknya Samanera ini memasak bubur ataupun nasi ini dan dipersembahkan sebagai makanan pagi untuk gurunya ini. So Paul Soji ordained the 10 years old, no? So Soji have many experience. Soji can cook. Soji know how to cook the rice, how to cook the porridge, how to cook mohinka. Soji know. Sometimes he teach to the kapia, no? To thick the mohinka, so have to pour the pour the powder or the baking the rice. You can bake the raw rice. After that, make the powder. This powder put in the mohinga, and then the mohinga become thick. Flour, yeah, flour. ဆန်ကိုလှော်ပြီးတော့ထည့်လိုက်ရင်မွေးကအကြီးမကျဲတော့ဘူးဆရာတော်ကြီးကခဏခဏသင်ပေးတဲ့ကပ္ပိယno Ya, jadi kata saya Paus Sedoji juga seperti itu ya, ketika sebagai Samanera, Paus Sedoji kan 10 tahun itu sudah tabi sebagai Samanera. Jadi beliau itu banyak pengalaman sebagai Samanera itu memasak untuk para biku gitu ya. Jadi Paus Sedoji tahu bagaimana caranya masak nasi, masak bubur, dan juga masak mohinga. Ya, itu Paus Sedoji juga tahu. Misalkan mohinganya terlalu kental ataupun terlalu cair, ya pada saat itu Paus Sedoji bisa bilang kepada bisa mengajarkan kapianya, oh kalau kamu pengennya lebih kental, kamu harus tambahkan ini. Kalau kamu pengen lebih cair, harus tambahkan atau kurang ini gitu. Jadi Pak Ustadz Deji punya banyak pengalaman. Teman sari muingka tu yang Saudi itu biolo mah. So teman sari muingka, Saudi will teach maybe because our muingka always liquid only, not thick. အရေးကျဲနေတာပဲအရေးကျဲတော့သိအောင်လုပ်တဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးကသင်တန်းသင်ပေးတယ်ဆန်လှော်ပြီးတော့ထောင်းပြီးတော့အမိုးထက်လိုက်ရင်ပြီးတော့ဆန်လှော်ပြီးတော့ဆန်ဖို့
Ya, jadi kata saya mungkin kalau Pak Ustadz Doji cobain Mohinga yang Taman Sari, mungkin Pak Ustadz Doji akan mengajarkan kepada koki yang ada Taman Sari ya gitu untuk cara bikin Mohinga yang benar gitu. Karena kata saya Mohinga di Taman Sari mungkin menurut Pak Ustadz Doji akan terlalu encer gitu ya. Jadi mungkin akan diajarkan bagaimana caranya agar jadi lebih kental. Okay, this polish. Number 6, the place of Ubajaya has to be swept. No, cleaning. Ya, lalu yang ketiga adalah tempat dari guru kita itu harus kita sapu gitu, harus membantu menyapu tempat dari guru kita. This meaning is after eating after breakfast. So my place many ants. Who will clean tomorrow? My eating place in dining hall. Many ants. Every day many ants. Nobody clean. Yeah. Yeah, coming again. Yeah. Ya, jadi kata saya besok biasanya ini maksudnya menyapu ini setelah makan ya, setelah makan. Jadi setelah makan pagi. Jadi kata saya biasa di tempat makannya saya itu kadang setelah makan itu banyak semut. Tapi jadi besok siapa yang mau bersihin tempatnya saya gitu. Ya. Okay. Now who's somebody that will want to clean my place? Ya, siapa besok ya salah satu ya. Okay, now number D. Bedsheet and blanket have to spread under the sun in timely manner. Lalu yang selanjutnya adalah spray dan juga selimut ya dari si guru ini harus dijemur di waktu yang sesuai. So this spread, spread and shaking the blanket, so careful. So many bhikkhu, many samnera say this place should not be spread. Otherwise dust can do the bhikkhu and samnera place. Jadi ketika kita menjemur ataupun mengibas-ngibaskan ya spray ataupun selimut ini harus hati-hati juga ya. Jadi harus cari tempat yang sesuai. Kalau lagi banyak orang, lagi banyak bhikkhu sama nera, ya pada saat itu jangan kita kibas-kibaskan atau tepuk-tepuk dari spray ataupun selimut itu karena nanti debunya bisa mengenai mereka. During this time, when the bedsheet and blanket are being cleaned, sun, one shot offer Ubajaya place to rest. Lalu yang selanjutnya adalah ketika spray dan selimut dari si guru ini sedang kita jemur, pada saat itu ataupun sedang kita cuci, pada saat itu seorang murid itu harus menawarkan atau memberikan tempat kepada si gurunya ini untuk beristirahat di mana. Okay, this note better for all samnera. No, this note. If Ubajaya has many disciples and someone takes responsibility to take care of his setter, the other can rest. Ya, jadi yang selanjutnya ini mungkin berita bagus untuk Samanera ya. Ini yang terakhir adalah catatan ya. Catatan jika seorang guru itu memiliki banyak murid ya. Jadi kalau udah ada salah satu muridnya yang melaksanakan kewajiban untuk si gurunya ini, maka murid yang lainnya itu boleh tidak melakukan kewajiban ini. Yeah, today one samnera happened to Sityananda, right? No, so tomorrow another samnera happened like that. No. So one samnera only happened not so dutiful. All samnera happened to all bhikkhu, right? Ya. Jadi kata Sedo hari ini ada Sedo lihat ada seorang samanera bantuin Sedo Secananda ya, mungkin pas pindah patamakan gitu ya. Jadi kata Sedo mungkin besok nanti gantian lagi siapa samanera yang lain gitu, bergiliran. Katanya kalau satu samanera saja yang bantu itu tidak elok dilihat, tapi kalau semuanya bantu mungkin lebih elok. Why? Not only Sityananda, only you are teacher lah. Many bhikkhu are your teacher, right? Many bhikkhu shaving your head hair. They are teaching you how to wearing like that, right? So all bhikkhu are your teacher. No? Ya, kenapa seperti itu? Karena kata Sedo, ya guru kalian itu bukan cuma Sedo Sacananda saja gitu ya. Bante yang lain juga banyak yang mengajarkan kalian caranya pakai jubah, caranya baca 3 perlindungan, pas mencukur rambut penapisan juga ada biku yang mana gitu. Jadi semua biku di sini layaknya seperti guru kalian. Yeah, so start tomorrow. Tomorrow before time start because we are not Anakapiya. Ya,
Ya, jadi coba besok pas mulai makan pagi coba dilakukan seperti ini karena kita kekurangan kapia. Yeah, we are no kapia. All kapia only two yogi only. Ya, karena di sini sekarang kapia yang laki-laki hanya dua yogi pria saja ya. Jadi kekurangan. Yeah. Some kapia cannot come back again because in Singapore they are having the Saraji group. Therefore they cannot come here now. Jadi ada beberapa kapia yang tidak bisa untuk sementara belum bisa balik ke Taman Sari ya karena sekarang itu mereka menetap di Singapura untuk membantu grupnya Pak Sadoji yang sedang berada di Singapura. If Tiseta say, I have someone to take care of me, all of you can make effort to learn and practice freely. These are free of the duty, otherwise one must perform such responsibility diligently. Nah, jadi kalau misalkan si guru kita ini ya, guru penawis kita, dia mengatakan kepada kita bahwa, oh saya sudah ada yang ngurusin urusan saya gitu. Kalian bebas saja, kalian mau silakan berusaha untuk belajar dan berpraktek dhamma sesuka kalian gitu ya. Jadi kalau misalkan penahbis ataupun guru kita berkata seperti itu, maka kita sebagai murid itu bisa dibilang sebagai dibebaskan dari tugas. So Priseta is saying that hello say that. So I have to say that. So I have the Suchita, he came early morning. So you all no need to come, my kuti, no? Ya, jadi ini maksudnya adalah ya penahbis kalian yang misalkan saya tahu gitu ya. Jadi misalkan ini saya juga bilang kepada kita bahwa kalian nggak usah datang ke kuti saya pagi-pagi karena sudah ada Bhante Sucita yang melakukan tugas ini gitu. Jadi kita sisanya selain Bhante Sucita itu bebas dari tugas ini. Okay, now Ande Wasika, teacher to student duty. There's a teacher duty. Nah, lalu selanjutnya adalah antewasika. Ini artinya adalah tugas sebagai guru ya. Jadi ini tugas dari guru kepada muridnya. So teacher is a heavy. At that time, teacher also had the same responsibility that the preceptor. No? So teacher and preceptor have the same duty. So how to do? No? Antewasika. Teacher to student. No? Antewasika. Teacher to student. No? Okay. Ya, jadi ini yang antewasika ini adalah 4 jenis guru yang lainnya itu ya. Jadi sebenarnya mereka itu sama tugasnya itu hampir sama dengan upajaya ataupun seorang penahbis gitu ya. Jadi ketika masing-masing guru ini tidak sedang sakit, mereka memiliki kewajiban untuk yang harus dilakukan kepada muridnya. Apa saja itu? Okay, my duty. Giving lecture and admonishment. Okay, this is okay. Every day I give no admonishment. Ya, jadi pertama tugas seorang guru kepada muridnya adalah memberikan ceramah ataupun teguran kepada muridnya. Ya, saya tiap hari melakukan ini ya. If preceptor is belonging in access, has many, he may offer borrow and other necessity to support his disciple. Okay, what you need? I have many. Ya, lalu yang kedua adalah jika seorang guru ini memiliki barang yang berlebih ataupun dia punya barang yang berlebih, jadi pada saat itu dia boleh untuk ataupun membagikan barang kepemilikan ini kepada murid-muridnya, misalkan patah, jubah dan sebagainya. Okay, disciple is sick. Really say no, shall not be fake. Teacher should offer the toothbrush, clean water, porridge, and sweet in his disciple place. Ya, lalu yang keempat ya, jika muridnya yang sakit ya, tapi benar-benar sakit ya, bukan pura-pura sakit gitu ya. Jadi pada saat ini harus gantian, si gurunya yang harus menawarkan sikat gigi, air bersih, bubur, dan juga menyapu di tempat diikuti muridnya ini gitu. Tapi benar-benar sakit ya. So this possible is no. Possible is at the time not yet made the rules. This also one possible. No.
So another possible is he not stay together with this teacher maybe. He already the perfect, already 5 wasa I think. So he independent at the time. This also possible. Yeah. So one bhikkhu is in the Mapada. This bhikkhu sick and then nobody take care. At the time they are very dirty, the whole road also dirty. At the time Buddha come in and take care. If Buddha come in, at the time many bhikkhu also helping to Buddha. So first they washing the one road to one road. One road. No, after that clean the whole body. No. After that get the matter, you can meditate at the time. No. Maybe this is possible. Another is not yet made the rule. Not yet made this rule like that. No. Jadi tadi pertanyaan Sally adalah di zaman Buddha ada diceritakan ada seorang biku yang sakit ya, tapi tidak ada yang merawat dia gitu. Kenapa seperti ini gitu? Kenapa seperti ini? Jadi jawabannya adalah kemungkinan adalah dia itu adalah seorang biku yang sudah bebas dari yang maksudnya yang sudah matang gitu. Jadi maksudnya dia boleh tinggal sendiri. Jadi kemungkinan dia tinggal sendiri itu juga bisa gitu ya. Lalu yang kedua adalah kemungkinan mungkin pada saat itu belum diturunkan peraturan yang ini yang dimana seorang itu harus merawat kewajiban antar biku ataupun antar murid dan guru itu mungkin pada saat itu belum diturunkan. Ini juga kemungkinan kedua. So this bhikkhu called Putigata. Putigata. So previous life he carried many baths. Many baths because this karma. No. Because this karma, his body, best may coming up like that. Jadi biku tersebut namanya Putigata ya, Putigata. Putigata Tissa. Putigata Tissa ya, Putigata Tissa. Itu artinya tisa yang berbau busuk ya. Jadi kenapa dia bisa seperti itu? Karena di kehidupan lampaunya dia itu banyak membunuh burung ya dikatakan. Jadi pada saat itu karena karma yang ini dia itu di kehidupan yang terakhirnya itu dia sakit-sakitan ya. Jadi dan juga banyak bisul nanah keluar dari tubuhnya berbau busuk. Ada Buddha give the tomato yobe kuima upadhapeya sogilana upadhapeya. If anyone want to sub to me, want to take care of me, so please take care to the Gilana bhikkhu. Ya, jadi pada saat itu pun Buddha memberikan owada ya ataupun nasihat bahwa siapapun yang ingin merawat merawat Buddha, maka dia hendaknya merawat para biku yang sakit. Oke. Itta wada ja'ami samveda punya samved savi dewa anumoda savasa padisedi Itta wada ja'ami samveda punya samved savi uda anumoda savasa padisedi Eda weda jami sam punya samven savi satta numoda sava sava ediya ida minya dina o sukita on dunyade ida minya dina o sukita on dunyade Ida minya dina o sukita on dunyate Ida me punya asawake wa o Ida me punya nivanas pacayo hodu mama punya wa savasatana vaje Esare Esama Oyava Lavandu Sa Sadhu